Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing terkait topik materi uji normalitas. Nah, seperti apa uji normalitas itu, langkah-langkahnya seperti apa, yang akan saya berikan tutorialnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, langsung aja simak video penjelasannya dan langkah-langkahnya berikut ini. Oke, tutorialnya seperti ini ya. Jadi yang pasti kita sudah siapkan data. Jadi hasil pemeriksaan ya, hasil pengukuran kadar glukosa di sini ya pada 10 responden. Kemudian kita catat di Excel. Jadi biasakan untuk mencatatnya di Excel terlebih dahulu sebelum kalian nanti memprosesnya di SPSS. Kenapa? Karena setidaknya kalian punya dua data. Ya, sehingga kalau misalnya salah satu data entah itu di SPSS atau Excel-nya kehilangan atau mungkin error, ya paling nggak Anda punya backup-nya. Seperti itu ya. Jadi saya terbiasa prosesnya di Excel dulu. Jadi input datanya di Excel. Nah, ini data 10 kadar glukosa ini tinggal kita kopas saja ya, kita kopas kemudian kita buka SPSS. Nah, di SPSS ini kalian bisa gunakan SPSS versi berapa aja ya, jadi bebas ya, nggak ada keharusan misalnya harus di 25 ke atas atau bagaimana. Cuman yang pasti kalau kita menggunakan SPSS yang versi yang terbaru, otomatis pengaruhnya adalah di tampilan dari outputnya seperti itu. Oke, di pojok kiri ya, kita pastikan kita pastinya di pojok kiri atas ya. Karena jangan sampai ada kolom yang kosong ya. Jadi sebelum terisi di paling pojok itu jangan ada yang kosong. Jadi kita isi dulu, nanti kalau ada yang data berikutnya baru di sebelah kanannya. Oke, datanya sudah kita input, kemudian jangan lupa klik di bagian bawah ada variable view. Nah, di situ di variable view kita bisa kasih keterangan data ya. Keterangan data itu apa? Di bagian nama ini kita bisa kasih kadar glukosa. Ingat di bagian nama itu tidak bisa kalian menggunakan spasi ya, jadi pastikan kita gabung aja penulisannya. Sedangkan untuk di label, label ini nanti akan muncul ketika output ya, hasil outputnya itu akan muncul nama labelnya atau nama tabelnya sesuai dengan yang kita tuliskan di label ya. Oke, di label ini kita bisa tuliskan secara pakai spasi ya kalau untuk yang label. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang lainnya kita biarkan ya, nggak ada perubahan ya. Jadi baik tipe, kemudian width, desimal, dan sebagainya dalam kondisi yang sesuai standar ya. Oke, setelah itu jangan lupa kita langsung aja proses klik analyze, kemudian descriptive statistik. Oke, kemudian klik explore. Ya, kita klik explore sini. Nah, di sini sudah muncul sebelah kiri ini ada data kita yang akan kita proses ya. Jadi tinggal kita pindah aja di kolom sebelah kanan ya dengan bantuan ini. Ini ada tanda panahnya ke kanan ya. Kita klik. Oke, jadi sudah pindah, artinya itu data akan kita proses. Oke, setelah itu kita klik plot ya di sebelah kanan ini ada plot, kita klik. Kemudian kita checklist ya bagian ini, normality plot with test. Ya, karena kita pengen melihat hasil uji normalitas. Oke, kita klik di sini, kemudian continue. Oke, kemudian kita bisa langsung oke-kan pada kolom tabel ini. Ya, kita oke, kita tunggu hasilnya. Nah, ini akan muncul tabel hasil dari uji normalitas beserta juga ada kurvanya ya, kurva normalnya. Oke, ini deskriptifnya, kemudian kita fokus ke sini, data ini. Nah, ini adalah hasil dari normality atau normalitasnya. Nah, di tabel ini kalian bisa melihat di sini ada dua hasil ya. Jadi ketika kita memproses uji normalitas itu ada dua hasil sekaligus di sini, yaitu ada tabel hasil Kolmogorov-Smirnov, kemudian ada tabel hasil Shapiro-Wilk. Nah, kapan menggunakan salah satu di antaranya ini? Kita lihat dulu adalah sampelnya. Jika sampelnya itu kurang dari 50, maka kita gunakan yang Shapiro-Wilk. Ya. Sedangkan kalau untuk sampel lebih dari 50, maka kita gunakan yang Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita lihat tadi. Data tadi kan adalah pada kadar gula 10 orang ya, atau 10 data. Artinya di bawah 50. Nah, karena di bawah 50, otomatis yang akan kita gunakan adalah hasil dari Shapiro-Wilk. Ya, Shapiro-Wilknya. Nah, di sini Shapiro-Wilknya kita bisa lihat nilai signifikannya adalah kita langsung fokus di nilai signifikan adalah 0,071. Ingat bahwa di depan titik ini adalah 0
ya berarti 0,071. Nah, untuk melihat hasilnya, apakah hasil dari, normalitas ini apakah berdistribusi normal atau tidak, kita lihat di ketentuan interpretasi di, penjelasan ya, di narasi pada modul ya. Di modul sudah kita jelaskan bahwa yang dikatakan normal itu ketika nilai signifikannya lebih dari 0,05. Ya, sekali lagi dikatakan normal jika nilainya lebih dari 0,05. Nah, di sini jelas ya nilainya 0,071, artinya lebih dari 0,05. Artinya data 10 kadar glukosa tadi itu termasuk data berdistribusi normal. Oke? Ya, sekali lagi karena nilainya lebih dari 0,05. Sebaliknya, jika nanti ketika kalian memproses uji normalitas nilainya kurang dari 0,05, maka itu berdistribusi tidak normal. Ya, jadi berkebalikan ya. Jadi kalau lebih maka berdistribusi normal dan ketika kurang maka berdistribusi tidak normal. Ya, seperti itu. Oke? Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk uji normalitas. Sekali lagi, kalian bisa pilih nanti menggunakan yang Kolmogorov atau Shapiro Wheel berdasarkan sampel yang kalian gunakan atau kalian uji pada uji normalitas ini. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan komennya untuk mungkin request video-video yang lainnya. Saya Yuda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.